Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang dengan NIM 210204600012, kelas 01, Teknik Elektro D4 angkatan 2021. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah transmisi AC, yakni karakteristik listrik saluran transmisi. Baik, langsung saja. Apa itu karakteristik listrik saluran transmisi? Karakteristik listrik saluran transmisi adalah sifat-sifat listrik yang dimiliki oleh saluran transmisi. Sifat-sifat ini meliputi resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Resistansi merupakan hambatan aliran arus listrik pada saluran transmisi, sedangkan induktansi dan kapasitansi berkaitan dengan kemampuan saluran transmisi untuk menyimpan energi magnetik dan listrik. Konduktansi merupakan kemampuan saluran transmisi untuk menghantarkan arus listrik. Pentingnya memahami karakteristik listrik saluran transmisi karena dapat membantu dan perencanaan serta pengoperasian sistem tenaga listrik. Saluran transmisi merupakan bagian penting dari sistem tenaga listrik. Karakteristik listrik saluran transmisi mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik. Dalam perencanaan dan pengoperasian sistem tenaga listrik penting untuk mempertimbangkan karakteristik listrik saluran transmisi agar sistem dapat beroperasi dengan baik dan aman. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik listrik saluran transmisi sangat penting bagi para ahli tenaga kerja. Desain saluran transmisi akan tergantung dari beberapa hal di bawah ini, seperti yaitu pertama, jumlah daya yang harus ditransmisikan, kedua, jarak dan jenis lapangan yang harus dilalui, ketiga, biaya yang tersedia, dan keempat, pertimbangan lain seperti masalah-masalah urban dan kemungkinan pertumbuhan beban di waktu mendatang. Adapun tahanan R, tahanan suatu konduktor atau penghantar diberikan oleh yaitu R sama dengan P I per A, dengan P yaitu resistivitas atau tahanan jenis bahan, I yaitu panjang kawat, dan A luas penampang. Dalam tabel yang tersedia sering kita jumpai penampang kawat dalam saluran CM atau circular mill. Definisi CM adalah penampang kawat yang mempunyai diameter 1 mil, 1/1000 inci. Bila penampang kawat diberikan dalam milimeter kuadrat, maka penampang kawat dalam CM adalah 1973 dikali penampang dalam milimeter kuadrat sama dengan 5,067 dikali 10 kurang 4 dikali penampang kawat. Karena pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin standard conductor, maka sebagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilin tersebut, panjang kawat dikalikan 1,02 atau 2% faktor koreksi. Induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fasa tunggal. Dalam penurunan rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu pertama efek kulit atau skin effect, kedua efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik bahwa kecepatan arus dalam penghantar konduktor tersebut semakin besar arah permukaan kawat, tetapi jika hanya meninjau frekuensi kerja 50 Hz, maka pengaruh skin effect sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar ialah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama yang ditinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil,
terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Induktansi pada saluran transmisi dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. I sama dengan Farad dikali N kuadrat dikali A per LS. I adalah induktansi dalam Henry atau H. Farad MU adalah permeabilitas magnetik material saluran dalam Henry per meter atau Henry per M. N adalah jumlah lilitan dalam gulungan induktor. A adalah saluran penampang saluran dalam meter persegi meter kuadrat, dan LS adalah panjang lilitan dalam meter. Kapasitansi pada saluran transmisi dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. C sama dengan epsilon dikali A per D, di mana C adalah kapasitansi dalam Farad atau F. E atau epsilon adalah permeabilitas relatif material di sekitar saluran. A adalah luas penampang saluran dalam meter persegi meter kuadrat, dan D jarak antara konduktor dan dalam meter. Adapun flux magnet pada suatu kawat panjang. Flux magnet pada suatu kawat panjang balik berada di tempat yang sangat jauh. Jika suatu kawat yang panjang lurus bulat uniform dengan kawat balik berada di tempat yang sangat jauh, dapat kita lihat gambar seperti di samping. Adapun jenis-jenis saluran transmisi. Jenis-jenis saluran transmisi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu saluran transmisi udara dan saluran transmisi bawah tanah. Saluran transmisi udara memiliki karakteristik yang berbeda dengan saluran transmisi bawah tanah. Yaitu pertama, saluran transmisi udara terbuka. Saluran transmisi udara terbuat dari kawat baja atau aluminium dan tergantung di atas tiang-tiang listrik. Karakteristik saluran transmisi udara ini meliputi jarak transmisi, tegangan listrik, dan kapasitas saluran transmisi. Kedua, saluran transmisi bawah tanah. Saluran transmisi bawah tanah terdiri dari kabel listrik yang terletak di bawah tanah. Karena saluran transmisi bawah tanah meliputi keandalan, biaya, dan efisiensi. Adapun tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam saluran transmisi. Tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah pada saluran transmisi ini memiliki perbedaan yang signifikan. Tegangan tinggi biasanya digunakan untuk jarak transmisi yang sangat jauh. Tegangan menengah digunakan untuk jarak transmisi sedang, dan tegangan rendah digunakan untuk jarak transmisi pendek. Tegangan tinggi memiliki keuntungan dalam hal efisiensi energi dan biaya karena dapat mengirim daya dalam jumlah besar melalui jarak yang jauh tanpa kehilangan terlalu banyak energi. Namun, tegangan tinggi juga memiliki risiko yang lebih tinggi seperti bahaya, kebakaran, dan keselamatan publik. Tegangan rendah di sisi lain memiliki keuntungan dalam hal keselamatan dan biaya yang lebih rendah, tetapi tidak dapat mengirimkan daya dalam jumlah besar atau jarak yang jauh. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui saluran transmisi. Arus listrik ini dapat mempengaruhi karakteristik saluran transmisi seperti kapasitas, resistansi, dan induktansi. Semakin besar arus yang mengalir melalui saluran transmisi, semakin besar pula kerugian daya yang terjadi akibat resistansi dan induktansi saluran transmisi. Selain itu, arus listrik juga dapat mempengaruhi kestabilan sistem listrik secara keseluruhan. Jika arus listrik yang melewati saluran transmisi terlalu besar, maka dapat terjadi overheat pada sistem listrik yang dapat menyebabkan pemadaman listrik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana arus listrik berperilaku pada saluran transmisi agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem listrik secara keseluruhan. Jarak transmisi. Jarak transmisi adalah jarak antara pembangkit listrik dan konsumen akhir. Semakin jauh jarak transmisi, semakin besar resistansi saluran transmisi akan menyebabkan terjadinya penurunan tegangan pada saluran transmisi yang panjangnya jauh, sehingga diperlukan adanya perangkat tambahan seperti trafo daya untuk menjaga agar tegangan tetap stabil. Selain itu,
Semakin jauh jarak transmisi, maka semakin besar kemungkinan terjadi kerugian daya yang disebabkan oleh hambatan saluran transmisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan dan perencanaan yang matang dalam membangun saluran transmisi agar dapat mengatasi masalah tersebut. Kapasitansi saluran transmisi. Kapasitansi saluran transmisi merupakan kemampuan saluran untuk mengalirkan daya listrik dengan aman dan efisien. Kapasitas ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik saluran transmisi seperti jarak, tegangan, arus listrik yang dapat ditampung. Selain itu, semakin jauh jarak transmisi, maka semakin besar resistansi saluran dan semakin kecil kapasitas saluran. Tegangan listrik juga mempengaruhi kapasitas saluran. Semakin tinggi tegangan, maka semakin besar kapasitas salurannya. Sedangkan arus listrik yang dapat ditampung saluran tergantung pada ukuran kabel dan jenis isolasi yang digunakan. Deraut listrik. Deraut listrik adalah gangguan pada sinyal listrik yang disebabkan oleh gangguan elektromagnetik dari lingkungan sekitar. Gangguan ini dapat terjadi pada saluran transmisi listrik dan dapat menyebabkan perubahan dalam karakteristik saluran transmisi seperti penurunan kualitas sinyal atau kehilangan data. Dalam saluran transmisi, deraut listrik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk peralatan listrik, jaringan komunikasi, dan radiasi elektromagnetik dari alam. Deraut listrik dapat mempengaruhi kinerja sistem listrik secara keseluruhan dan dapat menyebabkan masalah seperti pemadaman listrik atau kerusakan pada peralatan. Pemadaman listrik. Pemadaman listrik, karakteristik saluran transmisi sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Salah satu faktor yang berperan penting dalam hal ini adalah kapasitas saluran transmisi. Kapasitas saluran transmisi menentukan berapa banyak daya listrik yang dapat ditransmisikan melalui saluran tersebut. Jika kapasitas saluran transmisi tidak mencukupi untuk menangani beban listrik yang diterima, maka akan terjadi pemadaman listrik. Selain itu, jarak transmisi juga dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Semakin jauh jarak transmisi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pemadaman listrik oleh karena adanya resistansi pada saluran transmisi yang menyebabkan hilangnya energi listrik dalam bentuk panas. Kebutuhan daya listrik. Kebutuhan daya listrik yang tinggi pada sebuah daerah dapat mempengaruhi karakteristik saluran transmisi. Semakin besar kebutuhan daya listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir melalui saluran transmisi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan suhu pada saluran transmisi dan meningkatkan risiko terjadinya pemadaman listrik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam menentukan kapasitas saluran transmisi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, kebutuhan daya listrik juga dapat mempengaruhi jarak transmisi yang digunakan. Semakin jauh jarak transmisi, maka semakin besar pula risiko saluran transmisi yang harus dialiri arus listrik. Resistansi ini dapat menyebabkan hilangnya energi dalam bentuk panas dan berdampak pada efisiensi saluran transmisi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang dalam menentukan transmisi yang optimal untuk menambah kebutuhan daya listrik yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan konduktor, skin effect dan proximity effect adalah dua faktor yang mempengaruhi tahanan konduktor. Skin effect adalah kecenderungan arus bolak-balik untuk mengalir di permukaan konduktor, sedangkan proximity effect adalah kecenderungan arus untuk mengalir dalam pola yang tidak diinginkan akibat adanya medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor lain yang berdekatan. Kedua efek ini menyebabkan peningkatan resistansi efektif konduktor dan rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Efek ini semakin besar seiring dengan meningkatnya frekuensi arus bolak-balik. Efek ini dapat dikurangi dengan menggunakan konduktor berbentuk kumparan, memilih ukuran dan jarak antara konduktor yang optimal, dan menggunakan bahan penghantar yang baik. Pertama, efek skin. Efek skin adalah fenomena di mana arus listrik cenderung mengalir pada permukaan konduktor daripada merata di seluruh penampang. Hal ini terjadi karena arus listrik cenderung mencari jalur paling pendek untuk mengalir
dan permukaan konduktor memiliki resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian dalamnya. Efek skin dapat menyebabkan hilangnya energi pada saluran transmisi dan meningkatkan suhu konduktor yang dapat mempengaruhi kapasitas saluran transmisi. Untuk kapasitas efek skin, beberapa solusi yang umum digunakan adalah penggunaan konduktor berlapis atau konduktor berbentuk pipa. Konduktor berlapis memiliki lapisan tipis dari bahan konduktor yang lebih baik di sekitar inti konduktor, sehingga arus stick cenderung mengalir di sebuah penampak konduktor. Sedangkan konduktor berbentuk memiliki inti konduktor yang dikelilingi oleh pipa logam, sehingga arus stick cenderung mengalir di dalam pipa tersebut. Kedua, efek corona. Efek corona adalah fenomena di mana udara di sekitar saluran transmisi listrik menjadi terionisasi dan menghasilkan cahaya. Hal ini terjadi karena tegangan pada saluran transmisi sangat tinggi, sehingga menyebabkan ionisasi udara dan menyebarkan muatan listrik ke udara sekitarnya. Efek corona dapat mempengaruhi karakteristik saluran transmisi dengan mengurangi efisiensi transmisi daya dan meningkatkan kerusakan pada saluran transmisi. Adapun untuk mengatasi efek corona, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain menggunakan bahan isolator yang lebih baik, mengurangi tegangan pada saluran transmisi dan meningkatkan jarak antara saluran transmisi. Selain itu, pemantauan dan perawatan yang teratur dan juga dapat membantu mencegah kerusakan akibat efek corona. Perawatan saluran transmisi. Perawatan saluran transmisi dapat membantu mempertahankan keandalan dan efisiensi saluran transmisi. Ada beberapa jenis perawatan yang dilakukan seperti berikut. Pertama, membersihkan insulator. Kedua, penggantian komponen yang rusak atau AUS. Dan ketiga, pemantauan kondisi saluran transmisi secara teratur. Pembersihan insulator sangat penting untuk mencegah kebocoran arus listrik dan kerusakan pada saluran transmisi. Penggantian komponen yang rusak atau AUS juga penting untuk menjaga keandalan sistem secara keseluruhan. Selain itu, pemantauan kondisi saluran transmisi secara teratur dapat membantu mendefinisikan masalah sebelum mereka menjadi lebih serius. Pemantauan saluran transmisi. Pemantauan saluran transmisi adalah proses memonitor kondisi saluran transmisi secara terus-menerus untuk memastikan keandalan dan efisiensi. Pemantauan ini meliputi pemantauan tegangan, arus, suhu, dan getaran pada saluran transmisi. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, maka kita dapat mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Selain itu, pemantauan saluran transmisi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi, misalnya pemantauan beban pada saluran transmisi. Adapun contoh soal pertama, resistansi saluran transmisi, yaitu sebuah saluran transmisi dengan konduktor tembaga P sama dengan 1,68 dikali 10 kuadrat min 8 ohm dikali m, panjang 5 km 5000 m dan radius konduktor 1 cm 0,01 m. Yaitu tentukan nilai resistansi dari saluran transmisi tersebut. Penyelesaiannya, R sama dengan P kuadrat L per A. R sama dengan 1,68 dikali 10 kuadrat min 8 ohm dikali M, 5000 m dibagi V dikali 0,01 mili kuadrat. R sama dengan 0,106 ohm. Jadi resistansi saluran transmisi ini tersebut adalah sekitar 0,106 ohm. Contoh soal 2, induktansi saluran transmisi. Sebuah saluran transmisi 3 fase memiliki konfigurasi horizontal dengan 3 kawat konduktor yang ditempatkan pada jarak 2 meter satu sama lain. Setiap kawat memiliki panjang 5 km. Dan hitung induktansi total saluran transmisi jika koefisien induktansi per unit panjangnya adalah 0,2 mH per meter. Penyelesaiannya, untuk menghitung induktansi total saluran transmisi dengan menggunakan rumus sederhana, koefisien induktansi per unit panjang dan konfigurasi yang diberikan. Langkah-langkah perhitungannya, pertama, tentukan panjang total saluran L. Panjang total saluran N adalah 5 km sama dengan 5000 meter.
Kedua, hitung induktansi total L total sama dengan koefisien induktansi per unit panjang L per meter panjang saluran L. L total sama dengan 0,2 mH atau M, 5000 M sama dengan 1000 meter Henry sama dengan 1 Henry atau H. Jadi induktansi total saluran transmisi ini adalah 1 Henry. Contoh soal ketiga, kapasitansi saluran transmisi. Sebuah saluran transmisi 3 fasa memiliki konfigurasi horizontal dengan 3 kawat konduktor yang ditempatkan pada jarak 1 meter satu sama lain, seperti kawat memiliki panjang 8 km. Hitung kapasitansi total saluran transmisi ini jika koefisien kapasitansi per unit panjangnya adalah 0,01 mikrofarad per meter mikrofarad per M. Penyelesaiannya, untuk menghitung kapasitansi total saluran transmisi, kita perlu menggunakan rumus yang mencakup koefisien kapasitansi per unit, panjang, dan konfigurasi yang diberikan. Langkah-langkah perhitungannya, tentukan panjang total saluran saluran L. Pertama, panjang total saluran adalah 8 km atau 8000 meter, dan hitung kapasitansi total C atau total. Kedua, gunakan rumus untuk menghitung kapasitas total, yaitu C total sama dengan koefisien kapasitansi per unit panjang C per meter dikali panjang saluran atau L. C total sama dengan 0,01 mikrofarad per M dikali 8000 M sama dengan 10 mikrofarad. C total sama dengan 0,01 mikrofarad per meter dikali 8000 meter sama dengan 80 mikrofarad. Jadi kapasitansi total saluran transmisi ini adalah 80 mikrofarad. Kapasitansi mengukur kemampuan saluran transmisi untuk menyimpan muatan listrik, dan dalam kasus ini nilai kapasitansi menunjukkan bahwa saluran tersebut memiliki kapasitansi yang cukup besar. Kesimpulan, saluran transmisi adalah salah satu komponen penting dalam infrastruktur listrik dan memainkan peran kunci dalam mentransmisikan daya listrik dari pusat pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit nuklir, atau pembangkit listrik tenaga batu bara, ke pusat-pusat distribusi, dan dari sana ke rumah-rumah, bisnis, dan ke industri. Resistansi atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C adalah karakteristik penting dalam perancangan jalur transmisi. Yang dimaksud dengan karakteristik listrik dan saluran transmisi ialah konstanta saluran, yaitu tahanan atau R, induktansi atau L, konduktansi atau G, dan kapasitansi atau C. Pada saluran udara, konduktansi atau G sangat kecil, sehingga dengan mengabaikan konduktansi G itu perhitungan akan jauh lebih mudah, dan pengaruhnya masih dalam batas yang diabaikan. Adapun referensi berikut adalah daftar sumber atau referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Dapat kita lihat, dan sumbernya mungkin dapat kita lihat. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.